Halo, nama saya Hendri Gunandi. Berikut adalah penjelasan dari jawaban UTS Information System Security. Pada nomor 1, kita diminta menyebutkan dua infrastruktur dan masalah serta strategi untuk penanganannya. Nomor 1 saya pilih network dan jaringan karena dari network ini bisa masuk semua software, virus, semuanya itu bisa masuk dari network dan jaringan ini sendiri. Nah, kira-kira strategi apa sih yang bisa menangani masalah tersebut gitu? Kita bisa mengimplementasikan firewall. Karena firewall ini bisa memfilter apa yang masuk ke dalam jaringan atau ke dalam sistem kita. Kemudian yang kedua, saya memilih brainware. Brainware ini apa sih? Brainware ini tuh user yang ada di organisasi itu sendiri. Kenapa ini bisa banyak masalahnya? Karena brainware itu kan orang. Dan orang itu bisa berpikir dan bisa dimanipulasi seperti itu. Jadi data leaking karena dibayar itu bisa terjadi, dan human error lainnya bisa terjadi di brainware ini sendiri. Nah, kira-kira strategi apa sih yang bisa kita implementasikan? Strategi yang pertama, kita bisa bikin semua jaringan itu jadi LAN. Memang kita akan sedikit tersendat aksesnya karena tidak bisa di sembarang tempat kita mengakses sistem tersebut. Tapi kalau ada error atau ada fraud, kita sudah tahu itu pasti datangnya dari organisasi di kantor itu. Seperti itu. Yang kemudian yang kedua, kita bisa kasih primary key buat setiap orang. Jadi ketika error itu terjadi di tanggal apa, kita bisa tahu siapa yang lagi kerja di tanggal itu. Kemudian nomor 2 itu diminta untuk mencari berita hoax, terus kita analisis. Saya memilih berita dari video yang diupload di YouTube oleh Junet Bay, dan judulnya tuh viral, negara Italia, pokoknya intinya karena corona Italia menyerah gitu. Nah, setelah saya analisis, ternyata gedung yang ada di video tersebut adalah gedung-gedung yang ada di kota Peru. Video tersebut pun diambil pada saat waktu itu ada pemilihan, terus rakyatnya pada unjuk rasa sama mereka. Itu diambil tanggal 6 Desember 2019. Sedangkan kasus pertama corona di Peru juga terjadi di 6 Maret 2019. Sehingga video ini tuh tidak ada hubungannya sama sekali dengan corona, dan bisa dikatakan video tersebut adalah hoax. Analisa tersebut juga saya ambil dari covid19.go.id, sebuah situs dari pemerintah yang khusus untuk memberikan informasi tentang COVID-19 ini. Kemudian kita lanjut ke bagian kasus. Di bagian kasus ini, apa sih yang terjadi di kasusnya? Untuk nomor satu, ada undang-undang yang mengatur tentang penyebaran informasi tersebut, seperti UU ITE pasal 26 dan 45. Nah, permasalahannya adalah undang-undang ini tidak akan berlaku jika korban tersebut tidak melapor ke polisi. Jadi kalau misalnya ada yang ngebocorin terus korban ini nggak tahu, ya undang-undang ini akan sia-sia seperti itu. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Ini menyambung ke poin nomor 2. Aspek apa yang diserang? Jelas-jelas aspek privacy dari si pasien tentunya. Penyebaran privacy udah jelas-jelas sangat fatal sekali dalam hal data gitu. Dan ada undang-undangnya juga yang mengatur tidak boleh menyebarkan data ke publik. Sama dengan organisasi, kalau misalnya kita share data penjualan kita juga bisa mengalami kerugian di organisasi seperti itu. Apalagi ini data pasien, data orang, ini bisa disalahgunakan jika jatuh di tangan orang yang salah. Bisa untuk data palsu pas registrasi sesuatu, atau bisa untuk data human trafficking. Nah, ini yang cukup berpengaruh, agak parah. Lalu apa sih yang bisa kita upayakan? Kita tuh bisa Federasi Rumah Sakit Indonesia itu bisa mendevelop sebuah sistem yang fungsinya tuh seperti CIO, Chief Information Officer. Jadi
data leaking itu tuh tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun terjadi sangat minim karena pintunya cuma satu, si CIO itu sendiri. Entah mau sistem, entah orang yang dipilih, ditunjuk pemerintah untuk keamanan data tersebut. Jadi pintunya cuma satu, dan itu sangat-sangat mengurangi terjadinya data leaking. Kemudian nomor 3, dari pengimplementasian yang ada di nomor 2, SEO seperti itu kan dihasilkan dari risk management. Setelah ada threat, ada fraud, kita catat dulu nih risknya seperti apa, kita prioritasin. Setelah itu kita bikin strateginya lah, gimana sih caranya biar risk ini tuh bisa dikurangi gitu loh. Nah, kalau kita udah punya risk management, ketika fraud itu terjadi lagi, kita tuh udah bisa nanganin, atau bahkan fraud itu udah bener-bener hilang lah istilahnya, karena kita udah melakukan mitigasi terlebih dahulu yang dihasilkan dari risk management sebelumnya. Sekian video penjelasan saya, terima kasih.